Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pelajaran SKI. Kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Ayo kita membaca Al-Fatihah bersama. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, pelajaran SKI ini temanya untuk sekarang yaitu tentang Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin yaitu pengganti-pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kepemimpinannya. Jadi penggantinya ini pengganti sebagai pemimpin kepemerintahan, tidak pengganti sebagai nabi, sebagai rasul, tidak. Karena apa? Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah Khulafaur Rasyidin itu? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Inilah yang mendapat gelar Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar bukan pengganti Nabi di dalam kenabian dan kerasulannya, bukan. Umar bin Khattab bukan pengganti Nabi di dalam kenabian dan kerasulannya, bukan. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib begitu juga. Tetapi beliau empat ini pengganti Nabi di dalam memimpin Islam, memimpin kepemerintahan. Baik, Khulafa ar-Rasyidin ini selama 30 tahun gelarnya Khulafaur Rasyidin. Kemudian sesudah itu menjadi kerajaan yang berada di Syam, dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan sempat dipimpin oleh putranya Ali bin Abi Thalib, yaitu Sayyidina Sayyidina Hasan radhiyallahu an. Baik, yang perlu kalian ketahui, saya akan menjelaskan dari awal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 25 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul itu sudah ada tanda-tanda kenabian yang itu disebut dengan irhas, tanda-tanda kenabian. Jadi sudah tampak bahwasanya beliau itu seorang besok akan diangkat menjadi rasul dan menjadi nabi bagi mereka-mereka yang membaca kitab Taurat dan membaca kitab Injil. Sayyidah Khadijah sebelum itu belum menjadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah itu wanita yang berpendidikan, wanita yang cerdas, pendidikannya bagus. Beliau Sayyidah Khadijah ini sering belajar kepada ar-ruhban. Ar-ruhban itu artinya pendeta-pendeta. Nah, pendeta-pendeta itu bisa membaca Taurat, bisa membaca Injil. Di antaranya beliau belajar dengan pamannya sendiri. Oleh karenanya Khadijah tahu sifat-sifatnya seorang nabi akhir zaman itu seperti apa, rasul akhir zaman itu seperti apa. Paman beliau yang ditimba ilmu oleh Khadijah diantaranya adalah Waraqah bin Nufail. Ketika itu beliau sering belajar dan disebutkan ciri-ciri nabi akhir zaman seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kemudian beliau mendapati ciri-ciri itu pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Khadijah sudah merasakan bahwasanya itu adalah nabi akhir zaman. Makanya dia kesengsem dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diminta oleh Sayyidah Khadijah mendagangkan dagangannya ke Syam, Sayyidah Khadijah minta kepada pembantunya yang namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki, bukan perempuan.
minta agar menemani Muhammad dan mencatat seluruh kejadian yang ada pada Muhammad. Itu menunjukkan bahwasanya Khadijah sudah merasa bahwasanya Muhammad adalah calon Nabi akhir zaman, tapi dia ingin memastikannya. Berangkatlah Nabi Muhammad dan Maisarah. Maisarah itu laki-laki, pembantunya Sayyidah Khadijah yang diminta untuk menemani Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan perdagangannya ke Syam, mendagangkan barang dagangannya Sayyidah Khadijah. Beliau Maisarah mencatat semua kejadian. Di antaranya adalah ketika perjalanan dinaungi oleh ghamam. Ghamam itu awan. Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan dengan Maisarah, awan selalu menaunginya. Ditulis oleh Maisarah, dicatat. Kemudian ada batu turun mengucapkan salam. Kemudian kejadian-kejadian yang lainnya. Kejujurannya, keberkahan di dalam dagangannya, semua disampaikan kepada Sayyidah Khadijah. Maka Sayyidah Khadijah semakin mantap ini adalah calon Nabi. Maka Sayyidah Khadijah minta pamannya agar menemui pamannya Nabi Muhammad dan melamar Nabi Muhammad sebagai suaminya. Nabi Muhammad menyetujuinya dan minta kepada pamannya untuk membalasnya dengan kalimat setuju. Maka singkat ceritanya, sesudah berdagangnya, sesudah Nabi Muhammad mendagangkan dagangannya Sayyidah Khadijah ke Syam, jarak 2 bulan kira-kira, Nabi Muhammad kemudian menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sesudah menikah dengan Sayyidah Khadijah, sampai pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ketika itu Nabi Muhammad sering menyendiri di gua Hira, khalwah di sana. Pulang-pulang ketika itu Nabi Muhammad minta kepada Sayyidah Khadijah untuk diselimuti. Zammiluni. Ketika itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama, yaitu Iqra ma ana biqari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Maka Sayyidah Khadijah semakin yakin. Oleh karenanya Sayyidah Khadijah tidak takut dengan kejadian itu. Nabi Muhammad minta, zammiluni, kemuli aku wahai istriku. Tapi Sayyidah Khadijah tenang, karena Sayyidah Khadijah semakin yakin bahwasanya ini adalah ciri mulai diangkatnya Rasul pada Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, sesudah itu mendapatkan wahyu yang berupa perintah untuk mendakwahkan, mengajak-ngajak kepada umatnya untuk memeluk agama Islam, untuk iman kepada Allah. Yang pertama yaitu kepada keluarganya terlebih dahulu. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Baik, kemudian beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Dan itu perintah-perintah yang turun tidak banyak, hanya dikit. Wahyu-wahyu yang turun rata-rata tentang hari kiamat, tentang keimanan, tentang ketauhidan. Perintah sholat sudah ada di kala itu. Sesudah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, beliau diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Pindahlah ke Madinah. Di Madinah selama 10 tahun. Maka kalau kita hitung 40 tahun ditambah 13 tahun dakwah ke Mekah, di Mekah berarti 53 tahun, ditambah di Madinah 10 tahun berarti 63 tahun. Sesudah itu beliau dipanggil oleh Allah, intiqal artinya wafat, intiqal sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian digantikanlah kepemimpinan di dalam kepemerintahan di dalam Islam, digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka kalau kita sholat raweh
Biasanya ada yang baca Al-Khalifatul Ula Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an. Khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Al-Khalifatul Tsaniyah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sesudah Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan kepemimpinan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab wafat dibunuh oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Abu Lu'lu' dari Majusi ketika beliau Umar bin Khattab mengimami waktu sholat subuh. Kemudian digantikan oleh sahabat Utsman bin Affan, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, Khawarij. Dia adalah Khawarij, si pembunuh sahabat Utsman bin Affan. Sesudah itu digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Sudah meninggalnya Ali bin Abi Thalib digantikan oleh putranya Ali bin Abi Thalib, Hasan. Kemudian berganti ke tempat ibu kota Islam, tempat kekhilafahan Islam, diganti menjadi kerajaan dan dipindah, tidak di Madinah, dipindah ke Syam dan dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, bisa disimak bukunya dan dibaca lagi bukunya untuk lebih jelasnya. Sementara saya cukupi sampai di sini. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak ada soal, hanya disimak, dibaca saja di bukunya, didengarkan YouTube ini. Saya cukupi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.